Selamat sore semuanya, selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Kembali lagi ke channel saya, Kereta Perkasa, dengan saya Wibi dari Mojokerto Gondang. Oh iya, sesuai dengan janji saya kemarin, saya mau melanjutkan untuk memberikan informasi settingan pakan ala rumahan yang saya buat untuk bebek packing pedaging. Jadi di sini saya ulas kembali sedikit untuk yang di awal sebelum kita melanjutkan ke settingan pakan saya yang saya pakai di masa akhir atau masa finishing atau masa-masa yang mau panen di umur 28, 26 sampai dengan finish. Oke, untuk yang di awal kemarin saya sudah memberikan sedikit ulasan, yaitu untuk di settingan pakan untuk yang di umur 0 sampai 8. Saya ulang kembali ya, dari 0 sampai 8 itu saya pakai sentrat dari produknya Pokpan itu 511. Jadi settingan pakan ini saya pakai full, nggak pakai saya campuran apapun, karena ya seperti apa yang saya sampaikan kemarin, masa pertumbuhan DOD bebek itu sangat penting sekali di awal, sehingga kita tidak bisa istilahnya memberikan nutrisi yang asal-asalan sehingga bebek bisa tumbuh dengan maksimal. Terus untuk berikutnya di umur 8 sampai dengan 25 itu saya sudah pakai campuran saduran pakan ala saya sendiri di rumah dengan produk 14 dan bahan dasar. Oke, untuk berikutnya kemarin sudah sampai di ulasan saya yang di sini, perbandingannya sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjut ke settingan pakan dari umur 26 sampai dengan finish itu ya. Di sini settingan pakan yang saya pakai itu saya berikan saduran pakan itu menggunakan konsentrat banding bahan dasar. Nah, di sini konsentrat yang saya pakai dia perbandingannya saya pakai 1:3. Oke, di sini saya pakai 1:3. Nah, yang kemarin di pakan saduran saya yang ini pakan saduran ya. Ini saduran. Oke, terus untuk yang kemarin yang di umur 8 sampai dengan 25 itu kan perbandingan pakan saya kan 1:4 dengan konsentrat 1, 4 bahan dasar. Nah, sekarang untuk di masa finishing ini saya aplikasikan di lapangan itu 1:3, 1 konsentrat, 3 bahan dasar. Dalam artian ini dalam hitungan kilogram ya. Oke, untuk bahan dasar konsentrat yang saya pakai di sini untuk masa pertumbuhan kemarin saya pakai 144. Sementara untuk masa finish sampai masa finishing, masa yang mau panen itu saya pakai konsentrat jenis pedaging. Di sini saya pakai saya ada 2 produk di sini. Saya pakai produk Pokpan juga. Dua-duanya sama-sama bagus. Produk Pokpan 1 yang pakai konsentrat dari Pokpan itu biasanya saya pakai produk 112 ya. Nama barangnya, nama konsentratnya 112. Terus untuk yang konsentrat kedua itu saya biasanya pakai NHBK ini singkatan dari New Hope babi konsentrat ya. Ini dari New Hope, produk New Hope ya. New Hope ini pabriknya ada di daerah Mojosari, Mojokerto. Dia ada pabriknya di situ saya lihat. Terus untuk Pokpan di
di toko-toko udah banyak. Cuman kan untuk produk babi NHBK ini nggak semua toko ada. Nanti di video berikutnya akan saya ajak teman-teman ke salah satu toko yang menjual produk ini. Ini juga sangat bagus, 112 juga sangat bagus. Dari segi harga, konsentrat 112 itu 112 harganya itu kurang lebih persaknya ya, per 50 kilonya dia itu berkisar di range harga 560.000 per sak ya, per sak 50 kg ya. Terus untuk konsentrat yang jenis NHBK di sini NHBK itu range harganya di kisaran harga 500 ribuan. Jadi di masing-masing konsentrat ini punya keunggulan masing-masing dan keduanya sama-sama bagus. Ini biasanya saya aplikasikan untuk di bebek pedaging saya. Jadi di sini saya pakai campuran ini dan hasilnya itu sangat luar biasa, sangat bagus. Jadi saya detailkan lagi untuk perbandingan 1:3. Di sini saya pakai konsentrat, salah satu di antara ini saya pakai biasanya itu ya cukup kita berikan 1 kg konsentrat dan 3 kg bahan dasar. Ini udah cukup simpel ya. Untuk bahan dasar sendiri sudah saya jelaskan di kemarin. Cara mixnya juga sama persis, cuman kita tinggal mengurangi aja. Yang tadinya kita 1/4 kita buat 1/3 dengan campuran yang seperti ini. Yang 20% dada, 80% kebi saya pakai gitu loh. Ini saya pakai, akhirnya saya mix jadi satu kesatuan yang akhirnya nanti jadi produk bahan dasar versi saya. Jadi bahan dasar ini nanti saya pakai kebutuhannya untuk bebek finishing saya, yaitu tadi 1 kg konsentrat, entah itu 112 boleh, NHBK juga boleh, dengan percampuran 3 kg bahan dasar yang terdiri dari dedak 20% dan kebi 80%. Oke, di sini cukup dicampur begitu saja, dicampur dengan merata. Habis itu pakan udah siap disajikan ke bebek masa finishing. Terus juga perlu digarisbawahi bahwa untuk segala jenis bebek unggas atau apapun, untuk masa-masa finishing atau masa penggemukan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memberikan pakan itu dengan nutrisi yang sama, tidak berbeda-beda, yang nanti akhir hasilnya akan menjadi lebih maksimal. Kenapa seperti itu? Karena metode saya untuk memberikan nutrisi pakan itu biar bisa flat, dalam artian pakan hari ini dengan besok itu nutrisinya harus sama. Jadi saya lakukan prosedur pencampuran secara skala besar. Jadi saya hitungan ton biasanya saya pakai. Jadi kalau saya beli kebi 1 ton itu, seandainya saya beli kebi 1 ton, saya campurkan dedak dengan kalau kebinya 1 ton ya, kebi 1 ton itu saya berikan kayak campuran dedaknya kurang lebih kalau campuran pakan dasar, ya, saya ulang lagi di sini aja. Jadi kalau saya mau buat saduran pakan sebanyak 1 ton pakan bahan dasar itu biasanya terdiri dari 1 tonnya terdiri dari 800 kg kebi dan 200 kg dedak. Ini saya mix, akhirnya kan jadi 1 ton pakan. Ini saya pakai sebagai acuan bahan dasar pakan bebek packing saya. Jadi saya tinggal memberikan saduran secara harian, secara manual. Untuk konsentratnya, metode penyampurannya, metode
metode mixing aja deh ya. Mixing saya lakukan seperti ini. 1 ton ini saya mixing dulu atau saya sadur dulu kayak bidan dedak, akhirnya saya tumbuk, saya wadahin di karung-karung gitu. Setelah itu untuk proses pemberian pakan setiap harinya ke bebek, jadi saya lakukan penimbangan atau penimbangan masing-masing bahan dasar. Yang saya lakukan yaitu tadi, jadi kebutuhan bebek saya seandainya sekarang saya punya 1000 ekor, jadi otomatis saya harus hitung berapa kebutuhan pakan bebek saya untuk per hari supaya bebek tidak sampai merasa kekurangan pakan. Oke, jadi saya hitung sesuai dengan kebutuhan bebek. Saya tidak tahu ukuran pastinya satu bebek satu hari makan berapa kilo saya nggak ngitung kayak gitu. Jadi yang saya lakukan di sini, dia sistem yang saya pakai adalah sistem adelidium gitu kalau nggak salah, lidium gitu atau adelidium kalau nggak salah. Dia itu artinya adelidium kalau nggak salah itu pakan full tanpa kita pakai durasi jam atau jam makan. Jadi kita sediakan makan bebek itu full, jadi nggak sampai bebek kekurangan, nggak sampai telat memberi pakannya. Jadi kayak gitu saya lakukan. Jadi setiap hari saya berikan satu sak satu sak bahan dasar, terus saya campur dengan perbandingan 1:3, jadi tinggal kita kalikan aja, sama aja kayak yang di awal kemarin. Kalau kita pakai 1 kilogram konsentrat ya 3 kilogram bahan dasar, tinggal kita kalikan aja berapa kebutuhan kita untuk kasih pakan bebek itu, bebek kita di kandang. Jadi sampai di sini kira-kira penjelasan saya cukup simple ya kan, cukup dimengerti juga kan. Kalau seandainya mungkin ada yang belum paham, ada yang pengen tahu lebih detail, nanti teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya, sambil dukung channel saya biar saya juga bisa terus berbagi pengalaman buat teman-teman, khususnya untuk teman-teman pemula yang benar-benar pengen tahu dunia bisnis atau dunia usaha peternak unggas. Di sini saya akan berbagi pengalaman secara langsung bagaimana saya memulainya, apakah nanti saya bisa jadi pengusaha sukses. Sambil kita jalan, sambil saya berbagi melalui video di channel saya ini, saya akan update terus gimana prospek terkait sama usaha ternak unggas atau khususnya ke jenis bebek packing. Jadi nanti kalau sebenarnya teman-teman berminat, teman-teman bisa memulai usaha ini dari kecil-kecilan, sama yang seperti apa yang saya lakukan. Saya memulainya dari hal kecil dan sekarang masih dalam proses berjalan. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau uraian saya di sini yang mungkin kurang jelas atau mungkin salah atau mungkin yang lainnya yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini tidak sedang men-setting, saya bicara apa adanya. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Jadi untuk video berikutnya saya akan berikan update lagi terkait sesuatu yang baru tentang bebek packing yang lebih menarik lagi daripada ini nanti ke depannya. Jadi terus ikuti channel saya, jangan lupa kita saling berbagi ilmu. Tidak akan ada pernah ilmu yang akan hilang, tidak akan ada rezeki yang terbagi. Semua sudah mendapatkan jatah masing-masing, jalan kita masing-masing. Sebaiknya kita tetap semangat dan saling mendukung satu sama yang lain. Salam sehat, salam sejahtera, semoga berbahagia. Bye, sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih, selamat malam.